Assalamualaikum, kembali lagi bersama channel Baby Manhwa. Melanjutkan video sebelumnya, Ningtian yang terlalu banyak menyerap esensi dari puluhan Kaisar Agung, membuat kekuatannya balik berontak dan hendak menguasai tubuhnya. Leluhur Tianbao dan Tetua Agung dibuat terkejut, karena jika sampai Ningtian menjadi bumerang, yang balik menyerang mereka semua, siapa yang dapat menghentikan kekuatannya? Bahkan dalam situasi seperti itu pun Tetua Agung merasakan, sepertinya Patriark Ningtian akan melakukan penerobosan. Tiba-tiba panel sistem muncul memberitahukan, bahwa keterkejutan semua orang memberi hadiah kartu konversi Dewa Iblis. Yang dapat menyerap sebagian kekuatan Dewa Iblis menjadi kekuatannya sendiri. Berkat hadiah dari sistem itu, maka Ningtian dapat memberi perlawanan, kepada kekuatan yang hampir menguasai tubuhnya. Bahkan artefak pagoda iblis Futu pun bereaksi, merasakan tuannya akan lose control, terlihat lonjakan energi yang secara terus-menerus ditransferkan kepada Ningtian. Sehingga membuat Ningtian kelelahan, sampai dia terkulai lemas dan pingsan, lalu Ningtian terjatuh dari ketinggian. Dan tiba-tiba Luo Wuqing yang sangat khawatir kepada Ningtian, dia langsung melesat cepat menerjang, sambil berteriak memanggil suaminya. Kemudian Luo Wuqing menangkap Ningtian yang hampir terjatuh ke bawah permukaan, dia memperhatikan Ningtian yang sudah tak sadarkan diri. Maka Luo Wuqing pun langsung bergegas turun, sambil menggendong Ningtian, terlihat dia nampak panik. Kemudian Ningtian langsung dibaringkan di lantai, lalu leluhur Tianbao dan Zhu Tianbao langsung menghampiri mereka, menanyakan kepada Luo Wuqing bagaimana keadaan Patriark Ningtian. Luo Wuqing menjelaskan bahwa Patriark hanya kelelahan saja, dia perlu istirahat yang cukup agar cepat pulih. Lanjut Luo Wuqing memberi perintah kepada Tetua Agung, agar sisanya dia yang urus, jika ada yang membangkang kepada Sekte Iblis Surgawi bantai mereka tanpa ampun. Sedangkan semua yang telah membantu Sekte Iblis Surgawi, biarkan mereka beristirahat dan menetap di sekte terlebih dahulu. Lanjut Luo Wuqing pun langsung melesat pergi membawa Ningtian, untuk beristirahat di tempat yang lebih tenang, dan meninggalkan semua orang di sana. Singkat cerita Luo Wuqing membawa Ningtian ke danau penyembuhan, dia merendam tubuh Ningtian di sana, sambil memperhatikan Ningtian, Luo Wuqing bergumam tentang apa sebenarnya energi iblis ini. Lanjut Luo Wuqing menyalurkan vena spiritualnya ke tubuh Ningtian, dia mencoba untuk membersihkan energi iblis itu. Namun usaha Luo Wuqing sia-sia saja, bahkan vena spiritual Kaisar Agung pun tidak dapat membersihkan energi iblis, yang sudah menyatu dengan tubuh Ningtian. Tapi untungnya tidak ada yang bermasalah dengan kekuatan hidupnya. Lanjut Luo Wuqing menyalurkan kembali vena spiritualnya, agar Ningtian lekas pulih, namun tetap saja, cara seperti itu tidak begitu efektif untuk memulihkan Ningtian. Maka Luo Wuqing berpikir sejenak, dia harus mencari cara lain untuk membantu Ningtian. Pindah ke situasi di mana jiwa Ningtian ditarik ke dalam pagoda iblis Futu, tepatnya yang berada di lantai pertama. Dan panel sistem memberitahukan, bahwa kekuatan iblis yang ada di dalam tubuh Ningtian, kini telah menjadi kekuatannya sendiri, berkat kartu konversi Dewa Iblis. Ningtian berasumsi ketika dia menggunakan kartu Dewa Iblis, pagoda iblis Futu menargetkannya yang sedang dipenuhi energi iblis untuk ditekan. Pantas saja tempat ini terlihat berbeda dari yang sebelumnya. Lalu Ningtian bertanya kepada sistemnya, apakah sekarang sudah boleh keluar dari pagoda iblis ini? Sistem menahan dulu jiwa Ningtian di sana, menunggu agar durasi kartu Dewa Iblis habis, agar kejadian sebelumnya tidak terulang kembali. Sambil menunggu, maka Ningtian di dalam pagoda iblis Futu berlatih sejenak, agar kekuatannya meningkat sebelum dia keluar. Ningtian sudah menggenggam pedangnya, kemudian dia meminta sistem untuk mengaktifkan kartu konversi Dewa Iblis. Ningtian pun mulai membabat habis energi iblis yang bergentayangan di sana, setiap sosok itu lenyap secara otomatis energinya akan dikonversi menjadi kekuatannya. Jadi ini yang dimaksud sistem, kalau begitu aku akan membantai semua Shadow Demon. Ningtian menebas sana-sini secara brutal, sampai singkat cerita, kita dipindahkan ke situasi di mana Luo Wuqing, yang sedang mendengarkan laporan dari Tetua Agung. Mengenai sebagian besar pasukan di domain Tianling, telah menyerah kepada Sekte Iblis Surgawi. Kecuali beberapa faksi kecil, yang menyebar luaskan rumor, tentang Patriark Ningtian yang sedang terluka parah. Maka Luo Wuqing memerintahkan Tetua Agung, untuk menghabisi mereka yang masih keras kepala.
Tidak berselang lama, tiba-tiba datang Master Yaochi sambil mengatakan, bahwa reputasi permaisuri Sekte Iblis Surgawi kini menyebar luas. Luo Wuking nampak senang atas kedatangan Master Yaochi, yang sudah keluar dari pengasingannya. Master Yaochi lanjut mengatakan, setelah formasi segel tanah suci Yaochi diangkat, dia langsung bergegas ke sini ingin melihat bertemu dengan Ningtian. Tiba-tiba ekspresi Luo Wuking berubah menjadi lesu, dia menunduk dan meminta Master Yaochi untuk mengikutinya. Luo Wuking menceritakan semuanya kepada Master Yaochi, mengenai keadaan Ningtian yang sudah koma cukup lama, setelah bertarung melawan aliansi ortodoks. Meski Luo Wuking sudah berusaha membersihkan energi iblis di dalam tubuhnya, namun semuanya berakhir dengan sia-sia. Master Yaochi sedikit kebingungan, mengapa bisa ada energi iblis di tubuhnya. Lanjut Luo Wuking meneruskan, bahwa energi iblis itu menyebar di dalam tubuhnya dalam bentuk totem. Namun sekarang telah menghilang, tapi meninggalkan jejak seperti ini. Aku curiga mungkin suamiku sedang dalam pemulihan. Master Yaochi menyimpulkan, jadi jika semua energi iblis itu menghilang, maka Patriark mungkin akan segera bangun. Lalu Master Yaochi mulai menyentuh tubuh Ningtian, dia ingin memeriksa keadaannya. Dan Luo Wuking pun tidak tahu bangun atau tidaknya Ningtian, jika energi iblis itu hilang di tubuhnya, itu masih kemungkinan dan belum dipastikan kebenarannya. Master Yaochi pun kebingungan, padahal hidupnya sedang tidak dalam bahaya, tapi kenapa dia tidak sadarkan diri? Master Yaochi berpikiran yang aneh-aneh, dia malah ingin memanfaatkan keadaan ini, untuk melakukan apapun kepada tubuh Ningtian. Namun tindakan Master Yaochi dihalangi oleh Luo Wuking, dia membentak Master Yaochi agar jangan macam-macam kepada Ningtian. Master Yaochi cemberut, dia mengomeli Luo Wuking dasar pelit. Lanjut Master Yaochi berspekulasi, mungkin Patriark sedang berusaha menyingkirkan energi iblis itu, namun dia tidak bisa melakukannya sendirian. Bagaimana kita coba membantunya, untuk mempercepat menghilangkan energi iblis tersebut? Luo Wuking tidak tahu bagaimana caranya untuk membantu, bahkan sudah berbagai cara dia lakukan tetap tidak bisa. Master Yaochi mengatakan, bahwa metode yang Luo Wuking lakukan mungkin salah, maka dia memberi tahu cara yang bisa membantu Patriark. Entah apa yang dibisikkan Master Yaochi, terlihat Luo Wuking sampai terkejut dan pipinya menjadi merah. Tiba-tiba Luo Wuking berteriak keras. Apa? Dengan cara memijat plus-plus, bagaimana mungkin? Itu sangat absurd. Master Yaochi meyakinkan Luo Wuking, bahwa itu metode penyembuhan dari tanah suci Yaochi yang spesial. Luo Wuking sedikit ragu, untuk melakukan metode pengobatan yang dibisikkan oleh Master Yaochi. Namun Master Yaochi terus membujuk Luo Wuking, dengan alasan itu semua demi menyelamatkan suami kita, sambil Master Yaochi mulai melepas pakaiannya satu persatu. Akhirnya Luo Wuking mulai mau juga, dia pun sudah melepas pakaiannya juga, dan menaiki pundak Ningtian. Sedangkan bagian bawahnya biar Master Yaochi yang mengurus pengobatannya. Terlihat ekspresi Ningtian, yang menikmati pengobatan dari kedua istrinya, dia mulai bereaksi dari komanya yang sudah cukup lama. Sedangkan di sisi lain Ningtian sedang asik bantai-bantai aura iblis, dengan menggunakan telapak ilahi angin dan guntur. Hanya dengan satu teknik saja, semua langsung dibuat rata oleh Ningtian. Pertarungan pun berakhir begitu cepat, tidak berselang lama panel sistem memberitahukan, mengenai durasi kartu dari Dewa Iblis telah berakhir. Penyerapan 1000 kali lipat pun diaktifkan. Semua energi iblis yang dikalahkan oleh Ningtian, dikonversi menjadi kekuatannya, kemudian langsung merasuki tubuh Ningtian. Sehingga panel sistem muncul kembali, memberitahukan bahwa Ningtian telah mencapai penerobosan ke tahap celestial bintang 9. Begitupun dao pedang, tinju, kehampaan, dan lainnya telah mencapai kesempurnaan. Ningtian begitu senang atas pencapaiannya, yang sudah setengah langkah menuju alam Kaisar Agung. Panel sistem muncul kembali memberitahukan, sisa totem energi iblis tinggal sedikit yang menempel di tubuhnya, sistem menyarankan Ningtian untuk membersihkannya secara menyeluruh. Ningtian nampak kebingungan, dia baru menyadari bahwa di tubuhnya meninggalkan jejak energi iblis, setelah menggunakan kartu dewa dan iblis. Lalu Ningtian menanyakan apa efek yang diakibatkan oleh totem tersebut. Sistem menyampaikan, bahwa efeknya akan sangat besar, dia mewajibkan Ningtian agar segera bertindak, mengenai metodenya, sistem menyuruh Ningtian untuk mencari cara sendiri.
Ningtian tidak ingin terlalu fokus, memikirkan cara untuk menghilangkan totem di dalam tubuhnya. Untuk sekarang dia ingin keluar terlebih dahulu dari sana, karena Luo Wuqing pasti mengkhawatirkannya. Ningtian langsung bergegas kembali ke dunia nyata. Singkat cerita pindah ke situasi di kolam penyembuhan. Master Yaochi bertukar posisi dengan Luo Wuqing, dia sekarang menterapi bagian atas, dan Luo Wuqing bagian bawahnya. Ningtian disandarkan tepat di melon Master Yaochi, sementara Luo Wuqing memasas paha dan sekitarnya. Luo Wuqing sedikit ragu dengan metode yang disarankan oleh Master Yaochi, karena sudah cukup lama mereka melakukan itu, namun belum ada perkembangan bagi tubuh Ningtian. Bahkan Luo Wuqing sudah bercucuran keringat, namun belum terlihat hasilnya. Master Yaochi meyakini metode pengobatan dari tanah suci Yaochi pasti akan membuat Ningtian pulih. Dia menyarankan Luo Wuqing untuk bersabar. Luo Wuqing sangat khawatir, apa Master Yaochi tidak akan mencekiknya, bila terus menekan wajah Ningtian di kedua belahannya. Tiba-tiba saja Ningtian tersadar, namun dia begitu kesulitan bernapas, karena mukanya dihimpit tepat di tengah-tengah gunung gemoy. Ningtian mencoba berteriak namun sulit, dia hanya bisa menggeram. Master Yaochi merasakan Ningtian bereaksi, dia begitu terkejut karena seperti ada yang menggerakkan kedua melonya. Luo Wuqing mengingatkan Master Yaochi, bahwa Ningtian sudah tersadar, dan Master Yaochi yang sudah memuncak tegangannya, dia malah semakin menekan erat kepala Ningtian di dadanya. Ningtian langsung berteriak sampai wajahnya begitu merah, baru juga kembali dari dalam pagoda iblis Futu, sudah disuguhkan yang beginian. Ningtian mengomeli kedua istrinya, tentang apa yang mereka lakukan kepada tubuhnya, di saat dia sedang tidak sadarkan diri. Luo Wuqing menempelkan tubuhnya dengan Ningtian, sambil beralasan bahwa mereka sedang mencoba mengobati Ningtian dengan metode tanah suci Yaochi. Lalu Master Yaochi menjelaskan, bahwa mereka sedang memijat tubuhnya, biar peredaran darah dan ki Ningtian lancar. Dengan pipi yang merah merona Ningtian kebingungan, mengapa harus melakukan itu di tempat terbuka seperti ini, apa tidak ada cara lain? Luo Wuqing mengatakan, karena Ningtian lama tidak bangun, dia khawatir akan terjadi sesuatu padanya. Daripada tidak bertindak sama sekali, apa salahnya mencoba metode ini? Sambil tersenyum Master Yaochi mengatakan, bahwa metodenya berhasil, dia menanyakan apa Patriark tidak menyukai apa yang mereka lakukan. Tiba-tiba Ningtian tersenyum dan merangkul mereka berdua. Tentu saja aku suka, hanya saja tadi kau menekan terlalu kuat sehingga aku sulit bernapas. Lanjut Ningtian mengatakan, karena kalian sudah berusaha membantuku, maka aku akan berterima kasih dengan benar. Singkat cerita, Ningtian sudah beradu mekanik dengan Master Yaochi dan Luo Wuqing selama 4 jam. Terlihat Ningtian sedikit kelelahan, karena menghadapi kedua perempuan agresif ini. Lalu Luo Wuqing menunjuk ke bagian perut Ningtian, dia menanyakan tanda apa itu. Bukan apa-apa, itu hanya jejak sisa energi iblis sebelumnya. Terlihat sebuah simbol terukir di perut Ningtian, tiba-tiba dia mengerang kesakitan, karena energi iblisnya kembali bereaksi, ketika Master Yaochi menyentuhnya. Sontak membuat Luo Wuqing sangat panik, dan Master Yaochi pun tidak tahu kenapa bisa begitu, padahal dia tidak menggunakan energi spiritualnya saat menyentuh. Ternyata itu hanya kepura-puraan Ningtian saja, jika kedua istrinya menggosok bagian di sana, rasa sakitnya akan menghilang. Luo Wuqing menganggap perkataan Ningtian berupa kebenaran, dia pun meminta kepada Master Yaochi untuk mengelus-elus bagian tersebut bersama-sama. Namun tiba-tiba Ningtian tertawa terbahak-bahak, membuat Luo Wuqing dan Master Yaochi kebingungan. Lanjut dia berkata, betapa beruntungnya memiliki dua istri yang cantik dan penyayang. Singkat cerita pindah ke aula sekte iblis surgawi, di sana sudah ada Luo Wuqing dan Master Yaochi, kemudian Ningtian yang baru datang. Master Yaochi menyampaikan kepada Ningtian, setelah dia meneliti teks kuno akhir-akhir ini dan menemukan sebuah solusi. Diceritakan kolam suci Dewa Surgawi, terbentuk oleh esensi dari tubuh dewa. Kolam ini bertahan sampai detik ini dan masih mengandung keilahiannya. Master Yaochi menyarankan Ningtian untuk berendam di kolam Dewa Surgawi, untuk menghilangkan energi iblis di dalam tubuhnya, juga dapat memperbaiki kondisi tubuh fisiknya. Ningtian sedikit tertarik dengan saran Master Yaochi, dia menanyakan di mana lokasi kolam itu berada. Luo Wuqing mengatakan bahwa kolam itu terletak di domain Langi, tepatnya di sekte Piao Miao. Ningtian mengingat pertemuannya dengan Putri Yueling,
yang berasal dari sekte Piao Miao, saat dia menyamar jadi Ning Xuai di kerajaan ilahi. Lalu Luo Wuqing mengatakan, bahwa dia sudah mengirim seseorang ke kerajaan ilahi, untuk mengundang Putri Yueling agar datang. Tidak berselang lama datang Putri Yueling, yang menerima panggilan darurat dari Luo Wuqing. Dia menanyakan apa ada hal yang serius, sampai melakukan undangan mendadak seperti ini. Tidak banyak basa-basi, Ning Tian langsung meminta Putri Yueling, untuk mengantarnya ke domain langit ke sekte Piao Miao. Namun Putri Yueling mengatakan, bahwa sekte Piao Miao sudah lama menutup gerbangnya, sontak membuat Ning Tian dan yang lainnya begitu terkejut.